Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bang Ceviche di rumah pemirsa PAL TV. Hari Kamis tanggal 5 Desember 2024. Ketemu lagi sama kita berdua. Kalau yang nonton kemarin hari Rabu Cek Susan ada juga hari ini kita ketemu lagi sama Midun dan juga Cek Susan pagi hari ini di program Halo Palembang. Tentunya selama 1 jam ke depan ini ngejok ke informasi yang menarik seputar Sumatera Selatan dan juga Kota Palembang kita tercinta. Bener nih Yan, setiap pagi sudah sarapan. Hati-hati pemirsa, Cek Susan terus nginget ke untuk jaga kesehatan. Betul. Karena cuaca kita ekstrim nian, apalagi saat ini sedang berlangsungnya anak-anak ujian sekolah dan pastinya sudah itu libur. Nah, sudah ada planning pengen liburan kemana? Kalau bisa di Palembang baik, karena banyak wisata Palembang juga mungkin yang belum didatangi ya. Nah, itu dan juga apalagi habis pilkada ini. Nah, kira-kira siapa pemenangnya? Kita jengok pilkada ini apakah Rumah Sakit Muhammad Hussein atau Enali Bahar yang penuh, Cek? Oh iya. Siapa yang menang, siapa yang sakit, siapa Betul. yang stres ya? Nah, kalau ngomongin soal pilkada, ini kan tidak lepas dari peran Bawaslu sebagai badan pengawas pemilu. Benar. Terus di Kota Palembang ya alhamdulillah sukses ya dan sampai sekarang juga kita jengok gejolaknya juga tidak terlalu signifikan juga, Cek Susan. Juga aman, tentram ya seluruh pihak-pihak terkait, aparat penegak hukum, Bawaslu, baik masyarakat juga aman terkendali ini ya. Mungkin adalah sedikit-sedikit gangguan tapi cepat diatasi ya. Apalagi zaman teknologi saat ini tidak susah lagi untuk perhitungan suara dan lain sebagainya. Betul. Jadi kalau kita pendukung paslon kita tinggal akses baik. Benar. Tapi aksesnya juga di website resmi Bawaslu. Karena nanti kan ini sampai kita giring pelantikan insya Allah aman dan tentram ya. Pokoknya setransparan mungkin. Ya. Nah, kita ngomongin soal tema kita Cek Susan hari ini, peran teknologi dan juga informasi dalam Pilkada 2024. Dan kita sudah hadirkan narasumber kita di Studio PAL TV, tentunya sudah ada ini pelaksana Subbagian Data dan Informasi Bawaslu Kota Palembang. Selamat pagi Kak Bram, ini panggilannya nama lengkapnya Bramandita Prasetyo. Selamat pagi Kak. Pagi. Baik. Semangat pagi Kak. Sudah sarapan Kak? Sudah. Kopi lado Iya. Kak, ini tidak lepas lah namanya kita dengan sosial media, teknologi dan yang pastinya teknologi semakin lama itu semakin maju ya, dan untuk mempermudah kita bagi khususnya untuk perhitungan yang namanya pilkada kemarin. Apa Kak peran utama dari teknologi di Bawaslu Dewe? Kalau di Bawaslu teknologi yang kita pakai untuk pilkada itu aplikasi yang namanya Siwasli. Sistem Informasi Pengawasan Pemilihan. Nah, jadi dia basisnya Android sama iPhone juga bisa. Nah, itu kita pakai untuk pengawasan. Jadi yang pakai itu menggunakan itu kawan-kawan PTPS di TPS. Panwascam juga pakai, kecamatan, kelurahan juga pakai. Jadi mereka mengawasi itu. Terus yang mereka awasi itu langsung mereka input di aplikasi itu. Seluruh kejadian yang mereka awasi baik itu ada pelanggaran ataupun tidak, itu diinput di situ. Dan kami di Bawaslu Kota punya semacam dashboard admin untuk memantau itu. Dan memang benar-benar real time. Jadi pelanggaran-pelanggaran yang terjadi itu bisa kita lihat nih. Oh, pelanggaran ya kayak lebih ke situ. Pelanggaran betul karena kita ngawasi kan. Kalau untuk perhitungan suara sebenarnya itu punyanya KPU. Mereka punya Sirekap namanya untuk merekap itu. Tapi Bawaslu Dewe memang buat juga mandiri untuk sebagai pembanding. Double check lah Kak. Betul, sebagai pembanding. Jadi kita memanfaatkan juga fitur Google Drive. Spreadsheet untuk itu. Jadi memang buat dewek nih Kak dari Bawaslu untuk softwarenya untuk pembanding dari Sirekap tadi. Itu. Yang apa tadi namanya Kak? Aplikasi yang untuk pelanggaran tadi? Siwasli. Oh, Siwasli. Siwasli itu dibuat sendiri juga dari Bawaslu langsung. Bawaslu RI. Jadi se-Indonesia pakai itu. Wow, keren ya. Tapi Kak Bram, kalau kita ngomongin soal pilkada, sejauh mata memandang ya 2024 dengan pilkada yang sebelumnya, mungkin akankah ini lebih efektif dengan menggunakan teknologi sekarang? Lebih efektif kan, pakai teknologi. Karena kita bisa lihat pelanggaran itu cuma dari kantor. Jadi kita pantau, oh ada pelanggaran nih, yang mana yang potensi
bisa pemungutan suara ulang. Karena ada kategorinya kan. Dan dari situ kita bisa mapping, oh ternyata ada beberapa TPS yang punya potensi PSU. Dan memang terjadi kan gitu kan. Iya, benar, ada beberapa titik ada ya, 5 ada TPS 5. kan. Nah itu. Hitungan suara kemarin ada mungkin double nama. Betul, si Herman itu kan. Iya. Laju menghitung lagi ya Laju di ngitung TPS lagi, 35. gara-gara Herman Tapi itu itu kan. Cak Pano Kak, kalau ngelihat dari salah satu kasus seperti itu, ngapa sih harus dihitung ulang kayak gitu? Nah, karena kan Karena kalau dari melanggar. memang melanggar ya? Memang ada pelanggaran. memang ada aturannya yang ketika pelanggaran seperti ini terjadi harus dilakukan PSU. Kalau tidak penyelenggaranya malah yang akan bisa terdampak kode etik. Seperti itu. Itu kan kemarin kalau tidak salah kasus Herman itu namanya ada 2. Namanya ada Di 2 TPS sama. 36. Betul. Harusnya dia memilih di TPS 35. Yang lain ya. ya dia di situ disuruh milih di situ. Ada Harusnya jangan diterima ya Kak ya? betul. Harusnya jangan tapi dia punya undangan yang ternyata undangan itu salah kirim. Karena namanya sama. itu Namidun. Kalau Midun udah kate kayaknya Kak namanya yang Kate sama. kalau Kok Midun nih? Kok ini. The one and only Ini ya. loh. Males wong makin nama Midun. Cak ada estetik ya. Iya. Kak, tapi kalau kita lihat pemilu di 2024 sejauh ini amankah dari Bawaslu atau ada indikasi-indikasi kira-kira ada laporan dan protes segala macamnya? Kalau laporan pasti ada. Ya. Laporan pasti ada. Cuman alhamdulillah sejauh ini secara umum aman ya. Ya. Landai-landai we kita karena memang berkat juga bantuan dari kawan-kawan kepolisian, kawan-kawan dari yang memang melekat di Bawaslu, kawan-kawan intelijennya kan yang memang bisa mengantisipasi isu-isu yang berkembang. Tapi alhamdulillah 2024 ini Palembang aman. Palembang aman ya. Untuk wali kota domainnya aman. Kalau untuk yang itu? Gubernur dia ke provinsi kan. Oke. Gitu. Bener, jangan tanya pula dan yang kota. Iya, Kak. jangan. Laju banyak gawe tadi tuh. Kan ngurus yang kota, Be. Kak, kita boleh flashback ke belakang sebentar. Kalau misalnya kan perayaan pilkada ini belum sampai 1 bulan Betul. kita rayakan bersama. Nah, kalau kita lihat perbedaan dari pilkada yang sebelumnya, kalau ini kan serentak pertama kali Kak. Pertama kali. Iya, Kepala seluruh daerah. ya. Iya benar. Betul, Khusus Kota pertama Palembang kali. Dewa ini jadi tambahan ekstra begawe atau ekstra Pasti. sabar atau ekstra Iya, campur Kak? pasti ya karena kita Ekstra pedas ini. ekstra pedas. Karena kita ini irisannya sama pemilu kemarin kan. Iya. Jadi pemilu belum selesai, tahapan pilkada sudah masuk. Itu jadi itu yang bikin capek. Ya, memang Double ya Kak double. ya? Gawe itu ya. Gajinya kan tidak. Ya. Jangan curhat. Jangan curhat. Laju nak transfer kan. Iya. Gawainya double, gajinya tidak. Nah, tapi ya memang itu. Cuman enaknya setelah ini mungkin kita break dulu kan. Agak santai dikit ya. ya. Setahun 2 tahun baru kita akan mulai tahapan di 2027 pertengahan. Itu sudah mulai tahapan untuk ke 2029. Oh, 2 tahun sebelumnya sudah persiapan. Setahun Iya. setengah. Setahun setengah ya. Nah, jadi jangan lagi ngomong ke katik gawe Iya. Bawaslu cuman pacak pas waktu pemilu Nah, panjang tahapan Iya. itu. Setahun setengah tuh kita sudah mulai rekrutmen lagi, Seleksi panwascam gitu ya, seleksi Kak. lagi, Iya, iya. komisioner. Tiap tahun tuh beda-beda apa itu Per 5 tahun. Per 5 tahun Per ya. 5 tahun, beda-beda. Bisa juga wong yang sama, kalau memang beliau terpilih Iya, lagi, oke. berarti 2 periode. Kayak itu. Kalau bedanya kalau zaman waktu sebelumnya kan pilkadanya itu kaget tahun ini cuma 8 kabupaten. Ya betul. Tahun depan lagi ada 10 Dicicil ya. dicicil kan. Kayak itu. Jadi ada nafasnya dikit. Kalau ini tidak gas. Nah, kalau balik lagi ke teknologi Kak, Bawaslu Dewe untuk partisipasi masyarakat kemarin sebelum pemilu, ada tidak dari Bawaslu untuk edukasi melalui sosial media segala macam biar terus Kak hasilnya Kakak Jingok, Cak masih partisipasi masyarakat nih nyoblosnya tuh peningkatannya dibanding yang kemarin-kemarin. Kalau untuk teknologi yang untuk memancing partisipasi masyarakat, yang pasti kita pakai media sosial. Kita pakai Instagram, kita pakai TikTok, terus juga kita merekrut kawan-kawan mahasiswa, selebgram, juga mahasiswa untuk jadi volunteer. Jadi mereka yang nanti mempromosikan di Instagram mereka masing-masing. Apa itu Bawaslu, Cak Mono itu pemilu. Jadi edukasi lah ke masyarakat ya dari Instagram. Dan memang itu sangat ngaruh kalau untuk anak-anak muda. Karena memang
di pilkada ini 50% lebih itu pemilihnya kan pemilih pemula dan pemilih yang masih muda kan, yang baru Gen Z ya. Gen Z. Aku pernah waktu itu di sebuah kegiatan, jadi aku tanya, itu audiensnya anak-anak muda kan, kegiatan Bawaslu. Adik-adik di sini siapa yang sudah ada pilihan untuk wali kota? Yang angkat tangan cuma 3 dari sebanyak itu. Yang lain nunggu serangan Yang lain? fajar. Bukan. Sore rupanya. Yang lain cak mano, masih jingok-jingok kak katanya. Kalian mengetahui calon itu dari mana? Dari medsos katanya. Oke. Instagram Memang atau berkiblatnya TikTok? situ. Instagram. Jadi 70% dari Instagram, 30% mereka dari TikTok. Jadi kunilai memang anak-anak muda sekarang memang untuk milih calon itu memang dari media sosial menilainya. Dari branding ya. Dari brandingnya. Personal branding sih. Betul. Jadi Jingo itu akhirnya Bawaslu memang banyak mengedukasi mahasiswa dari medsos, dari Instagram. Terus ngajak kawan-kawan volunteer untuk ayo kita promosiin nih Bawaslu gimana sih pemilu yang jujur, yang tidak ada money politik, politik uang. Nah itu itu yang kemarin. Itu berarti lebih enak mahasiswa dia lihatnya dari medsos. Kalau Betul. minum lihatnya dari nominal ya? Oh bukan. Bukan. Dari ujung kuku. Oh iya. Diramal dulu. Pokoknya capo baik yang terpilih, Ya. semoga amanah. Betul, ya, betul. gitu. Kita support. Bisa mensejahterakan masyarakat. Betul. Yang miskin jadi apa kayo, yang pengangguran tadi Begawi, pajak dapat pegawaian. betul. Nah, itu. Nah, kalau kita lihat juga Kak Bram ini terkait dengan pelanggaran, kan tadi kata Kak Bram bisa diakses dari aplikasi Wasli, tadi betul. ya. Sejauh ini pelanggaran-pelanggaran yang dilaporkan dari pilkada kita di 2024 ini banyaknya apa sih Kak? Nah, kalau tren pelanggaran, kalau pilkada ini yang pasti netralitas ASN Oh, oke. yang paling banyak. Karena ini dugaan tapi ya, kalau pelanggaran kita nyebutnya dugaan. Karena memang ada beberapa paslon itu yang notabene memang pernah di pemerintahan. Ya. Itu kan. Jadi laporan mengenai oknum ASN yang diduga menguntungkan salah satu paslon itu banyak. Itu jadi tren tuh. Mungkin dari misalnya 30 laporan itu bisa sekitar 20 itu soal ASN semua. Oke. Sisanya baru money politik yang kayak gitu kan. Nah itu tren yang terjadi di pilkada 2024 ini. Bahkan sampai di penghitungan di TPS pun masih itu yang diisukan bahwa si saksi beberapa paslon mengatakan bahwa ini ada oknum ASN nih yang diduga menguntungkan salah satu paslon. Itu tren yang terjadi 2024. Oke. Tapi sebetulnya kalau ASN batas wilayah untuk mendukung tuh di mana Kak? Dari peraturan Bawaslu sendiri? Boleh, ASN itu boleh mendukung, cuman tidak boleh menunjukkan. Dalam hati baik kalau maksudnya Pak Cak lah dimilik BK Iya, jangan menunjukkan. Terus kalau dalam konteks kampanye, dia harus cuti. Aku nak melakukan kampanye si A nih, aku cuti dulu. Lepas dinas lah Lepas intinya. dinas, cuti dia ngajuk ke, dan itu ditembus ke di Bawaslu, di KPU, bahwa si A ini sudah cuti. Barulah dia nongol di kampanye si calon. kena, Kak, ya? Kalau tidak bisa kena. Kalau kena dilapor ke wong ya. Iya, Nah iya, itu. Wow, Seperti itu. Jadi mungkin masyarakat kan juga banyak bertanya Kak ya, ASN mungkin ada yang memang terlibat secara langsung, berarti dia mungkin sudah cuti begitu ya? Iya betul, dia sudah ngajuk ke cuti. Dan juga tidak boleh pakai baju dinas, jangan. Kayak baju kaos baik. Oke. Nah, itu tadi pemirsa obrolan kita sedikit di segmen pertama ini dengan Kak Bram ngobroli tentang teknologi dan informasi dalam Pilkada 2024 yang mana sudah ada aplikasi khusus yang digunakan oleh Bawaslu Kota Palembang Dewek nih untuk mempermudah yang namanya mengakses pelanggaran-pelanggaran di Pilkada. Kita bakal ngobrol-ngobrol lagi pemirsa, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Halo Palembang.
pemirsa terima kasih. Balik lagi kita di Halo Palembang, tentunya di 5 Desember 2024. Kami juga menyapa pemirsa mungkin yang baru sudah begawe sudah Iya, berangkat sudah berangkat. antar anak sekolah. Lagi olahraga mungkin. Betul, balik lagi ke rumah. Kalau ibu-ibu rumah tangga kan kembali ngurus rumah lagi. Benar. Healingnya paling cuma sejam. Betul. Iya, iya. Iya, tadi nganter anak sekolah Nganter tadi anak ya. sekolah tadi sudah tuh makan-makan, olahraga ya. Betul. Sudah tuh nonton. Nah, diingatkan juga untuk Pal TV ini sudah go Sumsel, jadi Betul. sudah bisa ditonton di mana bae sambil begawe, sambil nyetir juga bisa buka live streaming YouTube kita Pal TV ya, atau bisa juga di aplikasi UTV dan di mana bae bisa ditonton ini. Cek Susan Betul. sama Cek Lidun lah dari kemarin di sini. Iya. Atau memang kalau ketinggalan bisa diputar ulang di YouTube ya. Di Nah, aplikasi YouTube bisa ditonton itu. ulang dari tanggal berapapun, misalnya pengen dapat informasi terkait apa bisa Iya. dicek di YouTube-nya Pal TV Entertainment. Benernya informasi yang pastinya bermanfaat untuk pemirsa khususnya Wong Palembang. Karena kita memang membudidayakan peran teknologi tadi, Cek Benar. Susan. Sama dengan tema kita hari ini peran teknologi dan juga informasi dalam Pilkada 2024. Ternyata memang ini seluruh sektor sudah menggunakan yang namanya teknologi, termasuk salah satunya adalah Bawaslu Kota Palembang juga. Iya. Nah, lanjut lagi kita Kak Bram. Kan kalau tadi ada yang namanya memang khusus ya dari Iya. Bawaslu Dewe untuk mengawasi pelanggaran mengawasi, tadi iya. dari itu. Namanya tadi Siwasli. Siwasli. Nah, ada nggak kalau misalnya untuk masyarakat Kak? Ya. Aplikasi Ada. yang untuk ngelapor dewek, nah, kadang nggak puas kan dengan pilihan aku. Ada. Jadi, jadi kalau Siwasli tadi untuk kita Bawaslu PTPS yang pakai, nah kalau masyarakat bisa ngelapor ke Bawaslu itu via Sigap Lapor namanya. Sigap Aplikasi Lapor. Sigap Lapor. Ya. Jadi bisa diakses di browser, di Google Chrome dan lain-lain. Itu alamatnya sigaplapor.bawaslu.go.id. Cuman memang kalau nak ngelapor kita harus buat akun dulu, akun pelapor. Jadi tidak asa langsung isi laporan gitu kan. Dia harus buat akun, kemudian login baru dia buat laporan. Cak itu. Itu di Sigap Lapor. Jadi kan laporan ini ada administrasi, ada mengenai kode etik, ada juga pidana pemilu dan hukum lainnya. Hukum lainnya itu yang Jaku tadi yang netralitas tadi kan, itu masuk ke kategori hukum lain. Nah, 4 jenis laporan ini bisa kita lapor ke dari Sigap Lapor. Oke, dari masyarakat dewe langsung cepat Masyarakat tak kira-kira langsung. itu Kak tanggapannya? Iya, jadi kan kaget ada notifikasi nih di kita. Oh, dari ke sana. Bahwa ada laporan masuk, kita cek sudah lengkap. Kalau belum lengkap kita kontak untuk melengkapi yang kurang. Oh, oke. Karena- Berarti ada di situ isi kolom-kolom dokumen segala macam. Betul, syarat-syaratnya. Misalnya kita nak ngelapor, ya kita upload KTP kita sebagai pelapor, gitu kan. Midun Data misalnya diri. nembak ijazah cak itu. Iya. Beda, Bisa. kan Bawaslu ini. Oh iya, misalnya kan ngelapor ke paslonnya ya, Iya, Pak. Senang bisa. ya, Kak. Iya. Bisa kan, Kak? Misalnya Midun nyalon Iya, kan. nyalon Iya. ada seneng dia Memang nih sering nyalon terindikasi. aku hari Minggu. Sini kan, rembat. Iya. Iya itu. Nggak seneng karena Midun ini ijazahnya nembak misalnya kan. Iya. Nah, bisa juga Bisa Kak ya. dilapor ke. Jadi pakai Sigap Lapor itu. Jadi kaget kita verifikasi kalau memang ada yang kurang perlu dilengkapi kita kontak karena Oke. mereka akan memasukkan nomor telepon kan nanti yang bisa dihubungi. Nah, kalau pas pilkadanya ada nggak Kak yang ngirim? Banyaknya datang dewe. Oh, Jadi kan ngelapor itu bisa datang langsung, bisa via tadi Sigap Lapor. Ya. kebanyakan apa Kak keluhan mereka tuh Kak? Masyarakat tuh Kak. Iya itu yang ASN tadi ya? ASN tadi. Oh, ASN itulah Itu ya paling untuk yang banyak. tahun ini. Iya, ada oknum lurah misalnya, ada oknum camat, itu. Iya, iya, iya. Ada video dan segala macam. Benar-benar. Nah, Jadi memang ini dibikin agar masyarakat juga bisa Memudahkan. lebih cepat ya. Betul. Tanpa harus datang ke Bawaslu, Betul, bisa dari rumah. dari Tapi itu rumah. tadi tidak boleh anonim ya Kak. Betul, harus ada data harus pendukung. jelas, betul. Namanya siapa, nomor teleponnya siapa. Karena nanti pada saat ada kekurangan data bisa Betul, ditelepon bisa kita maksudnya. hubungi. Bukan untuk diintimidasi ya. Bukan, aman. Ya, Jadi pelapor kita lindungi Rahasiakan, datanya, kita ya. rahasiakan. betul. Dan pelapor itu bisa memantau progres laporannya dari Sigap Lapor. Sudah sampai mana nih? Oh. Si laporan ini apakah sudah masuk ke kan ada beberapa Ada kode tahapan tiket kan? biasanya gitu ya? Betul, untuk memantau itu. Ya. Tapi kalau periode pelaporan sendiri Kak, apakah ini sudah ditutup sampai hari ini atau masih berjalan? Terus kita buka. Oh terus dibuka terus. Masih sampai buka, dengan open terus.
sampai terus. Pelantikan? Iya. Terus. Jadi itu tuh sistemnya terbuka Kak, Terbuka. kapan bisa diakses. bukan tuh hanya pilkada ini Bukan. saja. Bukan, Lagi itu. di 2027 ketika tahapan mulai, ada yang ngelapor, itu masih tetap dibuka sigap lapor. Dengan link yang sama Dengan kan? link yang sama. Oh, Cak itu. Bawaslu apa tau gak? Iyalah. Iya, soalnya Bawaslu itu buat memang untuk masyarakat yang ngerasa tidak puas nih dengan hasilnya atau dengan paslon yang mungkin ada kecurangan, Cak itu. Oh, jadi tidak Jangan misalnya- sampai kau curhat rumah tangga kau Midun di Iya. situ. Jadi Nggak pilkadanya boleh. sudah berakhir itu ditutup enggak kata? Enggak, Tetap enggak. jalan ya Tetap sampai dengan jalan. persiapan berikutnya. Betul. Oke. Nah, Kak, kan Bawaslu ini juga dituntut harus transparan. Betul. Ya, aman istilahnya Betul. tuh terbuka ya. Iya. Nah, Cak Mano sih Kak bersinergi dengan teknologi untuk menciptakan hal itu, Kak. Iya, kalau keterbukaan informasi publik itu kita memang kalau untuk teknologi acuannya di PPID. PPID itu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi. Itu ada websitenya dewe. Nah di situ kita upload dokumen-dokumen yang memang bisa diakses oleh masyarakat. Seluruh dokumen, kecuali yang memang ada dokumen yang dikecualikan. Nah itu masyarakat bisa akses, bahkan mereka bisa meminta informasi kepada kita. Jadi ada kolom seperti semacam kolom permintaan informasi. Dokumen seperti apa, Kak? Bentuknya PDF yang kita upload misalnya regulasi, kemudian rekomendasi, terus kemudian surat keputusan, syarat-syarat, kemudian pokoknya data-data yang memang berhubungan dengan Bawaslu, terus juga dengan kepemiluan itu kita upload di PPID. Dan satu lagi ada JDIH, itu produk hukum. Jadi per Bawaslu, undang-undang, surat edaran, SOP itu kita upload di situ. Jadi masyarakat itu bisa dari situ sebenarnya ngedownloadnya informasi-informasi tersebut. Nah jadi keterbukaan informasi publik itu memang penting, apalagi memang lembaga pemerintahan itu dituntut untuk terbuka. Nah melalui website PPID kita mencoba untuk menyampaikan informasi-informasi yang memang bisa diakses oleh masyarakat. Dan ada penilaiannya loh itu dari KIP, Komisi Informasi Publik. Jadi lembaga-lembaga mana sih yang dianggap sudah terbuka terhadap masyarakat. Alhamdulillah Bawaslu peringkat 2 nasional. Keterbukaannya. Betul. Wow, keren. Wajar Seperti baik kalau itu. untuk dijadi ke Acuan ya. acuan Iya. ya, apalagi untuk pemilihan umum ini ya Betul. kan masyarakat ini banyak kritikannya, apalagi plus 62 ini kan. Iya benar. Nah, ya. Jual Min, sana, min, min. jual sana ya. Masih banyak kan dagangannya, Iya, iya, jual sana. Tapi Kak kalau kita lihat kan ini ada pelaporan secara online. Betul. Lalu juga ada menerima pelaporan secara offline atau datang langsung ke kantor Betul. Bawaslu. Betul. Jadi ini sebetulnya teknologi menjadi sebuah tantangan atau jadinya dua kali pegawai Kak? Karena kan nerimo juga tetap dapat, Betul. laporan online juga tetap ada. Betul. Itu siapa mana Bawaslu menyikapinya Kak? Iya kalau itu memang mau tidak mau untuk kondisi sekarang kita harus ada yang offline, ada yang online. Nggak bisa full online kan? Iya. Belum bisa lah mungkin Indonesia Masyarakat kita untuk belum ini betul ya. untuk melaksanakan seluruhnya full online gitu kan. Jadi ya mau nggak mau memang ya diomong kedua kali gawe tidak juga karena laporannya kan kalau dia sudah online nggak usah datang lagi. Iya. Iya kalau sudah datang dewe tidak ada di online ke kan. Nah jadi itu yang memang sekarang ini sedang kita pikir ke cak mano caranya biar ini lebih efektif catatan laporan ini. Apakah kita nak buat full online? Jadi ya, walaupun dia datang kita arah ke untuk ini loh Bu aplikasinya. Iya, betul. Ibu input di sini bae. Iya, iya, iya. Kita siapkan yan laptop dan segala macam kan. Jadi walaupun dia datang tapi dia online. Cak itu kita siapkan. Karena warga plus 62 ini Kak mendak bertatapan muka tidak puas. Nggak puas, sambil nunjuk-nunjuk itu nak kadang-kadang. Curhat ya. Iya. Tapi ini kan jadi sebuah tantangan Kak. Betul. Lagi-lagi edukasi ke masyarakat. Karena Betul. masyarakat kita kan SDM-nya tidak 100% full mengerti tentang teknologi. Kedepannya mungkin ada dari Bawaslu akan memberikan edukasi terkait dengan pelaporan online ini. Pasti itu. Jadi kita balik-baliknya untuk edukasi itu ke media sosial jadinya. Oh. Itu sering loh sebenarnya kita kasih kayak infografis ya. Ya. Di medsos Bawaslu Kota Palembang itu bahwa kalau mau ngelapor nih bisa di sini loh di sigap lapor. Nggak perlu datang ke kantor gitu kan. Nah itu cuman memang Cak Uji
Midun tadi kan, Iya, iya. nggak puas kalau nggak bertemu Rai. Iya, udah puas Kak sambil nunjuk-nunjuk tuh kan. Iya, iya. Nah Kak, mungkin ini sedikit kita menyentil kegiatan pun gawean Bawaslu pada saat pilkada kemarin Kak. Itu kira-kira ada berapa personil yang kita kirim setiap TPS Kak? Kalau untuk hari pencoblosan satu TPS itu satu PTPS, satu pengawas. Jadi ada 2.272 PTPS yang hari H itu bertugas di masing-masing TPS yang menggunakan aplikasi Siwasli tadi. Oh, Siwasli tadi. Betul, itu yang mereka gawe ke per kelurahan ada siko PKD namanya, pengawas kelurahan desa. Jadi siko kelurahan, siko PKD membawahi TPS yang di kelurahan dia. Di kecamatan ada Wong Tigo, Panwasyam tadi komisioner, itu membawahi yang PKD, jadi berjenjang. Kecamatan, kelurahan, PTPS, di TPS. Seperti itu. Jadi kalau misalnya berarti yang input pelapor segala macam itu yang PTPS yang bawa PTPS tadi. pada saat pencoblosan. Kalau PKD juga dia nginput Siwasli itu pada saat distribusi logistik. Dari gudang KPU ke KPPS itu ada distribusi kan, harus diawasi kan. Nah itu PKD yang mengawasi, mereka yang ngisi laporan di Siwasli. Apakah ada pelanggaran, apakah kotaknya basah, apa udah disegel, nah itu. Itu harus diinput di situ. Pengawas ada Betul. Dari nyampe sampai Sampai lah tutup. juga loh pokoknya. Nah, betul, ada yang tidak Nah, disegel tapi segala macam. sejauh ini untuk pilkada ini deh, cak mana ke anggota-anggota dari Alhamdulillah. Kekurangan kah atau sehat galo? Sehat, kecelakaan tidak kati, Amin. alhamdulillah. Ya. Sakit juga belum ada laporan, alhamdulillah. Jadi Tapi kemarin kayaknya prosesnya cepet ya. iya, betul. luar biasa. Pilkada ini agak lemah ya dari pemilu kemarin ya, awal-awal tahun ya. Pemilu itu ada yang kecelakaan, Iya, ada yang iya. kecapean kali kan. Mungkin masyarakatnya juga sudah lebih maju lagi ya kalau kuliah teh. Iya. Jadi mereka juga cepet-cepet. Kemarin kita sudah juga yang namanya ada pemilihan rakyat ya program itu. Nah, itu juga dari jam 7 masyarakat juga sudah antusias. Betul. Mungkin dari seluruh itu tadi edukasi juga tadi Betul. dari Bawaslu tadi untuk masyarakat sehingga masyarakat ini tadi gancang ya deh mau Betul. keluarganya untuk milih tadi tuh. Ya. Dan sejauh ini Kak Bram, kita pengen tahu juga mungkin struggle yang dialami oleh rekan-rekan dari Bawaslu Kota Palembang khususnya. Seperti apa Kak? Apakah kekurangan personil, kekurangan duit pasti ini. Kalau Iya, betul. Karena tadi ujinya Iya, gawe makanan tambah banyak. tadi. Gaji mah itulah Yo, gawe nambah. gawe double gaji sekali kan. Nah kalau dia ngomong kekurangan personil, ya pasti kurang gitu ya. Iya. Karena kalau nak apple to apple sama KPU itu KPPS-nya 7, Betul. satu TPS. Kita sih kok pengawasnya. Jadi memang kalau nak dibilang kurang ya kurang sebenarnya. Cuman mau tidak mau kan dengan yang ada itu ya kita harus maksimal pegawainya. Di kelurahan kawan kita KPU ada 5 kalau tidak salah, kita siko. Oh. Nah itu 5 atau 3 mungkin, kita siko. Nah, Bawaslu itu milih juga Kak? Milih, Oh, milih juga ya. milih. Berarti Ada hak pilih. ada hak pilihnya Ada hak juga pilih. ya. Nah, itu kan pasti dikatakan bahwa Bawaslu harus netral Kak ya. Betul. Tapi juga harus milih. Betul. Nah, cak mana sih Kak dari segi pemilihan personil ini dewek Kak? Karena kan mereka pasti ada pemilihan lah ya. Pilihan Iya. sendiri. Iya betul. Nah, cak itu pasti mereka pengen pilihan mereka itu menang di saat Betul, itu. betul. Nah, cak mana Kak memastikan bahwa mereka itu netral? Yo betul. Memang kawan-kawan itu punya pilihan masing-masing ya. Kadang-kadang di kantor tuh kita ngobrol soal siapa sih yang nak kita pilih KG. Iya. Kalau nak milih siapa, aku milih siapa. Cuman untuk soal pekerjaan nih, misalnya relate-nya kita ngobrol soal pelanggaran. Iya. Ketika paslon A melanggar, walaupun dalam hati kita dukung, ayo kita proses. Benar. Tidak boleh Profesional lah, pilih-pilih Kak, ya? profesional. Ketika misalnya paslon B ada pelanggaran nih, misalnya ada dugaan Iya. kampanye di luar jadwal si paslon B misalnya. Kita pendukung paslon B, tapi karena memang kita profesional ya kita tangani. Dan itu memang di Bawaslu seluruh pelanggaran kita samurato. Maksudnya yang memang lengkap kita proses, yang memang tidak lengkap mau tidak mau harus kita cut sebelum dilengkapi. Itu jadi untuk
dalam konteks pekerjaan kita sebagai Bawaslu itu kita profesional harus dari sisi pengawasan, pencegahan, penanganan pelanggarannya, kemudian penyelesaian sengketa. Nah, siapapun itu acuannya adalah aturan. Itu. Oke. Nah, Kak, dari setelah pilkada ini kan pasti banyak ketidakpuasan dari masyarakat pasti ya, pasti kalah. setiap yang pemilihan itu Ya. Dewe. Dan pasti banyak pelaporan Kak dari paslon ini ke paslon ini, paslon ini. Nah, kalau dari Bawaslu Dewe ada enggak ikut andil dari beberapa pelaporan itu Dewe, Kak? Kalau pelaporan itu di pasca pencoblosan itu masih ada masuk laporan. Balik-balik lagi netralitas ASN. Iya. Kemudian kode etik penyelenggara itu yang dilapor ke. Kemudian kalau untuk setelah pemilihan ini kemungkinan jadi yang kalah itu kemungkinan ke Mahkamah Konstitusi. Oh, jadi sudah lepas lagi toh ya? Betul. Kalau memang mereka mau mengupayakan paling ke situ. Oke. Nah, kita Bawaslu itu akan jadi pihak terkait. Karena keterangan kita akan diminta ya oleh Mahkamah Konstitusi. Baik itu dokumentasinya memang Dan kalian segala mengesahkan macam, misalnya iya, saja itu. pengawasannya, apa sih yang diawasi kawan-kawan di lapangan, itu. Nah, itu yang ada di Siwasli. Oh. Jadi datanya sudah kita kumpul Tinggal nengok ya, Kak, betul, tinggal kita tarik datanya. Baik, pemirsa ini kita masih ada satu segmen lagi bersama dengan Bawaslu ya, Kak Bram yang akan cerita terkait dengan teknologi lagi. Dan kabarnya juga ada satu akun lagi Kak ya yang bisa diakses sama masyarakat ya, Ya, terkait dengan betul. keterbukaan informasi publik. Betul. Baik, pemirsa jangan kemana-mana, setelah ini kita bakal balik lagi tentunya masih bersama kami di Halo Halo Palembang. Ya, pemirsa, balik lagi kita di Halo Palembang di segmen terakhir ini pemirsa masih ngomongin tentang tema kita peran teknologi dan informasi dalam Pilkada 2024. Betul, dan tadi sudah dijelaskan oleh Kak Bram juga ternyata teknologi sangat berpengaruh ya. Terutama untuk pilkada kita di Kota Palembang di tahun 2024 ini sudah banyak aplikasi-aplikasi yang digunakan, kecanggihan teknologi juga agar memudahkan masyarakat yang ada di Kota Palembang khususnya mulai dari pelaporan, terus juga ada apa namanya tadi satu lagi Kak Susan? PPID PP, yang mau ya. dibahas nanti itu lapor sigap lapor, Betul. Siwasli. Nah. Itu tadi tuh. Jadi pemirsa terbuka nian ya deh untuk pilkada kita ini setiap tahunnya khususnya tahun ini sudah ngitungnya cepet ya dak ya. Hasilnya juga sudah bisa diprediksi. Jadi masyarakat harus pintar juga ini untuk kedepannya dalam memanfaatkan yang namanya teknologi. Betul. Nah, Lanjut kalau kita lagi balik kita. lagi Kak Bram, Ya. ini yang menjadi pertanyaan tadi sebelum kita iklan adalah keterbukaan informasi. Ya. Ada aplikasi namanya PPID. Ya, Nah, betul. boleh dijelaskan mungkin kepada pemirsa PAL TV. Oke, jadi PPID itu aplikasi berbasis web, sama kayak Sigap Lapor itu bisa kita akses di laman ppid.bawaslu.go.id. Nah itu, jadi untuk masyarakat yang ingin memperoleh informasi terkait Bawaslu dan kepemiluan itu bisa akses ke halaman tersebut. Bahkan apa istilahnya mereka bisa meminta informasi. Jadi ada kolom semacam permohonan informasi. Nah itu yang bisa diisi sama masyarakat untuk meminta informasi apa yang ingin mereka ketahui mengenai Bawaslu ataupun mengenai kepemiluan. Oh, oke. Seperti itu di PPID. Tapi ada beberapa informasi yang memang juga kita kecualikan. Jadi tidak seluruh informasi bisa disampaikan kepada masyarakat. Seperti itu. Jadi memang harus ada rahasia ya Kak ya. Harus Mungkin ada rahasia. Iya, Pengecualian nggak itu tahu pun memang ada juga dokumen resminya bahwa nanti Bawaslu RI mengeluarkan ini loh informasi yang dikecualikan. Oke. Kalau ada orang yang memohon informasi tersebut, mereka harus mengajukan akhirnya sengketa informasi sampai bersidang itu. Oh. Jadi kita nggak ngasih, tapi masyarakat meminta, ayo kita melakukan sengketa informasi publik.
Kalau diputuskan itu memang tidak bisa diberikan, berarti tidak bisa diberikan. Kalau diputuskan Bawaslu harus memberikan informasi ini, kita berikan. Jadi tetap ada sengketanya tuh informasi, bukan cuma tanah be bersengketa kan? Bener, informasi juga Informasi ada dia ya. ada sengketa. Karena informasi itu penting. Penting. Nah, Seperti itu. Jadi tapi sejauh ini Kak di kolom permintaan Permohonan yang, informasi. permohonan itu sendiri yang biasa diminta sama masyarakat itu apa? Adakah sudah yang ada yang meminta informasi publik ini tadi? Ada beberapa itu mahasiswa Ya. yang memerlukan misalnya permohonan informasi data pelanggaran di Bawaslu Kota Palembang selama tahun 2023. Oh. Keperluannya untuk biasanya sih kebanyakan mahasiswa itu untuk skripsi. Skripsi, Betul, seperti itu. oh iya, kalau untuk skripsi ya bisa juga ya dijadikan. Betul, minta data, betul nah ke situ. Atau kalau misalnya seleksi, kemudian ada salah satu peserta seleksi yang ingin meminta nilai dia berapa, dia bisa melakukan permohonannya ke PPID. Asal ada akun juga Kak ya? Nah, kalau PPID nggak kayak sigap pelapor, dia langsung aja isi nama dan email segala macam. Oh, oke. KTP tetap diupload sebagai Iya, pemohon, iya, jadi jelas nomor telepon dan email segala macam. Oke, jadi itu istilahnya aksesnya juga langsung ke pusat juga ya Kak ya? Betul. Luar biasa. Nah ini kan kalau balik lagi ke pelaporan Kak, ada tidak kasus yang memang dilaporkan pure dari masyarakat, terus membuahkan hasil lah kayak gitu? Kalau untuk pilkada ini, jadi ada kalau tidak salah ada 3 yang diregistrasi, laporan yang memang diproses ke tahap selanjutnya. Nah itu kita juga masih menunggu karena itu perlu kajian dan juga pleno dari pimpinan untuk memberikan outputnya ini akan seperti apa, rekomendasinya seperti apa. Jadi belum sampai ke situ. Tapi dari 30-an itu ada 3 yang kita registrasi yang memang memenuhi persyaratan. Ya karena memang pelaporan dari masyarakat ini bukan hanya kritik ataupun Ya, ini ya, tapi bisa juga sampai. mungkin membantu ya ke Bawaslu sendiri. Dan tadi di belakang kamera juga Kak Pram sudah infokan ke kita bahwa memang laporan yang akan diproses gitu ya. Betul. Ini yang betul-betul lengkap. Betul. Mulai dari nama pelapor ada, nama terlapornya ada, buktinya ada, saksinya ada. Betul. Seperti itu. Kalau misalnya ini sudah dilengkapi semua dan dianggap ini verifikasi, baru akan diproses begitu ya Kak? Betul. Baru kita proses dan kita registrasi. Betul. Itu jadi masyarakat juga kalaupun memang melapor harus lengkap, Ya. sesuai, dan kalau bisa ada saksinya. Betul. Saksi ini dalam bentuk nanti dokumen atau disebutkan nama dan Nama. ininya? Oh, Jadi yang melihat kejadian. Seperti itu. Tapi dirahasiakan Kak? Dirahasiakan. Nah ini mungkin masyarakat juga bertanya kan Kak, aku sudah ngelapor nih misalnya sudah buat akun dan segala macam, mungkin dicek lagi ya, ada Dicek mungkin ada lagi. beberapa dokumen yang belum lengkap. Betul, kita pasti kasih tahu. Via WA dan via email. Kita kasih tahu bahwa untuk melengkapi ini yang kurang. Intinya kita juga sebagai pelapor harus aktif. Iya, harus betul. aktif, lihat lagi laporannya. Cek status laporannya. Bener, jangan sekonyong-konyong, Dan juga semonyong-monyong langsung ngelapor kaget viral, tidak udah ditanggepi oleh Bawaslu, padahal tidak udah itu. ngecek lagi pelaporannya Dan seperti juga apa. mungkin sebagai kita yang melapor juga harus bertanggung jawab dengan apa yang kita laporkan ya Kak. Betul. Jangan sampai ini menjadi hoax gitu. Bener, pokoknya blunder ke kita dewe. Iya benar. Cek siapa itu? Jangan sampai lah ya. Pokoknya harus smart lah. Kita sebagai pendukung paslon-paslon ini, jangan sampai kita kaget blunder ke diri kita dewe. Cek kenal. Laju mata pencarian kita hilang. Betul. Kayak itu. Memang. Tadi yang terpilih tadi Masih ya terpilih, Jayo. masih Jayo baik. Iya. Yang kalah tadi juga masih Jayo. Iya, yang kalah masih Jayo, yang menang masih Jayo, kita yang rubuh. Jangan sampai. Benar. Betul. Nah kalau kita lihat Kak, penggunaan teknologi di era sekarang ini apakah berpengaruh dengan minimnya praktik politik uang dari pasangan calon? Bisa istilahnya mencegah ya, mengurangi praktek politik uang teknologi itu. Karena kalau berbicara teknologi kan bukan hanya aplikasi kan, kita juga penggunaan media sosial. Betul. Kemudian penggunaan dari handphone itu merupakan teknologi kan. Iya benar. Kalau dulu kena ngeju duit tidak kata yang ngerekam. Kalau sekarang mungkin
mereka harus hati-hati kalau memang pengen melakukan money politik, kalau direkam wong, dijadikan bukti video, Benar. dilaporkan, Kenal. nah itu yang kena. Nah itu menurut aku yang memang teknologi juga bisa mengurangi praktek politik uang seperti itu. Jadi mungkin ketika uangnya datang, tapi dia sudah lihat duluan dari media sosial Betul. sosok pasangan calonnya Iya. ini Betul, kan. dan memang terjadi kan viral beberapa minggu kemarin sebelum pencoblosan kan, Iya. video-video money politik itu kan. Iya, Nah benar-benar. itu. Entah iya entah tidak itu Entah iya, yang entah tidak. penting upload dulu untuk saling menjatuhkan tadi ya. Tapi Midun kemarin dapat berapa? Siapa? Midun. Oh, aku. Hari itu berapa ya? Tapi kita wajib kenal kok dengan pasangan calon. Benar. Jadi memang Wajib. teknologi ini dimanfaatkan untuk keperluan-keperluan kita yang positif ya, Kak Betul, Susan betul, ya, Kak betul. Bram. Karena kalau kita lihat kan pasangan calon sekarang sudah semakin masif menyebarkan informasi lewat sosial media. Betul. Nah, tinggal kita memilih nih sebagai masyarakat, oh ini sesuai visi dan misinya Iya. gitu. Bahkan debat pun kemarin menggunakan teknologi. Betul. Iya. Bisa ditonton secara langsung ya, Live Kak. streaming, betul. Iya. Debat itu. Jadi pacaklah dewek kamu nentukan Nilai dewe. Nah, Iya. bagus atau tidak jawabannya, puas atau Betul. tidak jawabannya ya, atau cuma diem saja, atau memang benar jawabannya. Nah, Kak, kalau terakhir kalau tantangan yang benar-benar di pilkada tahun ini yang memang berkesan nian, Kak, yang kira-kira acaknya sulitnya yang di Bawaslu. Kalau aku jingo tantangan dalam perspektif teknologi ya, untuk pemilu kita di Indonesia ini bukan cuma di Palembang sebenarnya, itu infrastruktur. Jadi sebenarnya menurut aku pribadi kalau memang kita pengen mengimplementasikan teknologi ke dalam pemilu kita itu hal yang bagus. Ya. Tapi kita harus memikirkan dulu infrastruktur. Sehingga sebenarnya masalah-masalah penggunaan teknologi ini bisa dijingo itu servernya. Ada yang, Kak, di sini tidak kasih sinyal. Kami tidak paca ingin input siwasli. Iya. Sinyal saro. Jadi cak mano, sudah upload dulu ke local drive, lah dapat sinyal baru diisi. Nah, maksud aku itu secara personal sebenarnya, kalau Indonesia ini infrastrukturnya sudah memadai, internetnya sudah bisa dijangkau di seluruh sudut-sudut dusun-dusun itu, Iya. baru kita berbicara mengenai teknologi informasi yang memang benar-benar menyeluruh di kepemiluan. Termasuk mungkin ide mengenai e-voting ya. Oh ya. Jadi kita bisa meminimalisasi kertas. Betul. Benar. Cek itu kan. Tidak lagi nak cek Tidak lagi nak cek itu. Cuman itu harus diawali dengan pembangunan infrastruktur yang memang merata di Indonesia. Ya, Betul, dan mungkin Betul. edukasi masyarakat yang paling penting juga Iya, ya, Kak. yang paling Karena kalau penting. kita sudah canggih tapi masyarakat yang belum canggih ya percuma juga. Sumber daya Gitu, manusianya, ya. betul. Baik, Kak, ini closing statement boleh dikasih himbauan ke pemirsa di rumah terkait dengan pasca kita Pilkada 2024 dan persiapan nanti mungkin Bawaslu akan menghadapi di 2027. Silakan, Kak. Oke, closing statementnya untuk masyarakat. Jadi setelah pilkada ini jangan baper. Yang didukung sudah menang bersyukur. Ya. Kalau yang didukung kalah, ya terima bae mungkin 5 tahun lagi bisa menang. Amin. Jangan baper, Cak Susan tadi, uangnya jayo, kita yang kelebu. Aku rasa itu baik. Closing statement dari aku. Terima kasih. Ya. Keren. Terima kasih, Sekali lagi Kak. terima kasih Kak Bram. Ya, Untuk selaku waktunya. pelaksana sub bagian data dan informasi Iya. Bawaslu Kota Palembang. Tadi sudah kita diberikan edukasi, informasi bahwa memang masyarakat bisa terlibat secara langsung, mulai dari pelaporan, permintaan juga data informasi, Iya. begitu. Asal tadi kita bisa mempertanggungjawabkan semuanya, ya. Dan terima kasih untuk Bawaslu sekali lagi Ya. sudah mengawasi pilkada tahun ini Betul. secara aman. Ya, dan pemirsa itu dia Halo Palembang edisi hari ini. Insya Allah besok tidak ketemu lagi sama Susan sama Midun ya. Iya, Karena ada mulai presenter pula yang ya. lain. Pemirsa di Gantian. rumah jangan lupa terus saksikan Halo Palembang ini setiap hari jam 9 sampai dengan jam 10 karena menghadirkan informasi yang menarik seputar Kota Palembang dan juga Sumatera Selatan. Aku Midun Aditya. Aku Cek Susan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.